Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Memunah. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang flow up, hello up, dan juga menu if. Yang pertama, kita akan mengisi kolom jabatan. Pada keterangan, jabatan mengacu pada dua huruf utama pada NIP. Di sini kita menggunakan flow up. Pertama, kita klik sama dengan, kemudian flow up buka kurung, karena kita pada jabatan itu pada kolom NIP itu di kolom D5, maka kita klik D5, kemudian titik 2, kemudian pada tabel jabatan kita blok, kemudian kita kunci dengan F4, kemudian titik koma. Karena kita menggunakan kolom kedua pada tabel jabatan, maka kita klik 2, kemudian tutup kurung, enter. Kemudian kita ke kolom tahun masuk. Di keterangan, tahun masuk mengacu pada angka pada NIP. Di sini kita menggunakan sama dengan, kemudian NIP buka kurung D5, kemudian titik koma, kemudian klik angka 3. Kita menggunakan angka 3 karena kita mengambil dari angka urutan ketiga. Kemudian titik koma lagi, angka 4. Kenapa angka 4? Karena kita yang dibutuhkan itu 4 angka. Kemudian tutup kurung, enter. Kita masuk ke kolom status. Di sini kita menggunakan flow up sama dengan flow up buka kurung, kemudian rig. Kenapa kita menggunakan rig? Karena di keterangan status itu mengacu pada 3 huruf terakhir pada NIP, dan karena huruf terakhir itu berada di kanan, berada di huruf terakhir dan di kanan. Kemudian buka kurung lagi, kemudian D5, titik koma, 3, tutup kurung, titik koma lagi, kemudian kita blok tabel status, kita kunci dengan F4, kemudian titik koma. Karena menggunakan kolom kedua, kita ketik 2, titik koma, 0, kemudian kita tutup kurung dan enter. Kemudian kita masuk ke kolom gaji. Di sini ada 3, yaitu gaji pokok, tunjangan, dan juga transportasi. Pada keterangan, gaji pokok, tunjangan, dan juga transportasi mengacu pada tabel gaji. Tabel gaji yaitu ini. Di sini kita menggunakan flow up, yaitu sama dengan, kemudian flow up buka kurung B5, kemudian B5, titik koma, kemudian kita blok tabel gaji, kita kunci dengan F4, kemudian titik koma. Karena gaji pokok berada di kolom kedua, maka kita klik 2, kemudian titik 2, kemudian 0, kemudian tutup kurung dan enter. Kemudian pada kolom gaji tunjangan, seperti pada gaji pokok, yang pertama yaitu sama dengan, kemudian flow up buka kurung B5, titik koma, kita blok tabel gaji, kita kunci dengan F4, kemudian titik koma. Karena tunjangan itu berada di kolom ketiga, maka kita klik 3, kemudian titik koma, 0, tutup kurung dan enter. Selanjutnya kolom transportasi seperti gaji pokok dan tunjangan sama dengan, kemudian flow up buka kurung, kemudian B5, titik koma, kita blok tabel gaji, kita kunci dengan F4, kemudian titik koma.
karena transportasi itu berada di kolom keempat, maka ketik 4, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Kita tarik ke bawah biar bisa mengisi otomatis. Kemudian kita masuk ke kolom total gaji. Total gaji diisi total seluruh gaji. Total seluruh gaji yaitu aja gaji pokok, tunjangan, dan juga transportasi. Kita menggunakan sama dengan, kemudian sum, kemudian buka kurung, kita blok dari gaji pokok sampai transportasi, kemudian kita tutup kurung, kemudian enter. Selanjutnya pada kolom pajak, di sini pajak menggunakan rumus halo up. Kita lihat pada keterangan, pajak diisi sesuai baris pada tabel potongan pajak ini. Tabel potongan pajak ini. Di sini kita menggunakan halo up, yang pertama ada sama dengan, kemudian halo up, buka kurung, B5, titik koma, kemudian kita blok tabel potongan pajak ini, kemudian kita kunci dengan F4. Karena menggunakan baris kedua, maka kita ketik 2 titik koma dulu, terus 2, kemudian titik koma, 0, tutup kurung. Karena pajak itu dikalikan dengan total gaji, ketik bintang, maka ketik bintang, kemudian ketik K5, karena gaji itu berada di, total gaji itu berada di kolom K5, kemudian enter. Selanjutnya kita mengisi kolom gaji bersih. Gaji bersih adalah total gaji dikurangi dengan pajak. Total gaji dikurangi pajak. Di sini kita menggunakan sama dengan, kemudian K5 dikurangi L5. Kemudian enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Isi otomatis. Jadi sudah selesai untuk tutorial flow up dan halo up. Selanjutnya kita ke menu if. Di sini kita akan mengisi total nilai, nilai rata-rata, nilai huruf, dan juga predikat. Yang pertama, kita mengisi nilai total. Di sini kita caranya yaitu sama dengan, kemudian sum, buka kurung, kita blok nilai, yaitu dari akuntansi, manajemen, dan juga ekonomi. Kemudian tutup kurung, dan enter. Kita isi otomatis. Selanjutnya yaitu kita masuk pada kolom nilai rata-rata. Caranya yaitu sama dengan, kemudian average, buka kurung, kemudian kita blok kolom nilai, kemudian tutup kurung, dan enter. Selanjutnya yaitu pada kolom nilai huruf. Nilai huruf dan predikat adalah sesuai dengan rank nilai dalam tabel nilai huruf. Di sini kita menggunakan rumus if, yaitu klik sama dengan, kemudian if, buka kurung, G5, kita lihat di tabel nilai itu jika nilainya 90 sampai 100 itu A, 70 sampai 89 itu B, 60 sampai 69 itu C, dan 0 sampai 59 itu D.
kita mengacu pada G5 yaitu di kolom rata-rata. Jika nilai rata-rata itu lebih dari 90, maka kita menggunakan titik koma, kemudian tanda petik. Jika nilainya rata-rata itu lebih dari 90, maka nilainya adalah A. Kemudian titik koma lagi. If buka kurung G5, jika nilai lebih dari 70, maka nilainya yaitu B. Selanjutnya if lagi, buka kurung G5, jika lebih dari 60, maka nilainya yaitu C. Petik, jangan lupa petiknya. Kemudian jika tidak dari ketiganya, maka itu nilainya adalah D. Petik lagi, kemudian D. Kemudian tutup kurung dan enter. Selanjutnya kita masuk ke kolom predikat. Pada kolom predikat ini kita bisa menggunakan flow up dan juga menu if. Yang pertama kita menggunakan flow up terlebih dahulu. Kita klik sama dengan, kemudian flow up, buka kurung H5, kemudian titik koma, kita copy tabel nilai, kita kunci dengan F4. Kemudian karena kita mengambilnya itu pada kolom kedua, maka kita pilih titik koma, kemudian 2, titik koma, kemudian 0, dan tutup kurung, enter. Seperti ini. Kemudian di sini saya akan memberikan tutorial dengan menggunakan menu if. Kita hapus terlebih dahulu. Yang pertama yaitu sama dengan, kemudian if, buka kurung H5 sama dengan petik A. Nilai A itu artinya yaitu memuaskan. Jangan lupa petiknya, memuaskan. Kemudian petik titik koma lagi, if lagi, buka kurung H5 sama dengan petik B, petik lagi, titik koma. Nilainya B itu jika kriteria predikatnya yaitu lulus. Petik lulus. Kemudian petik lagi, titik koma. If, buka kurung H5 sama dengan C, petik lagi, titik koma, petik lagi. C itu predikatnya yaitu cukup, petik lagi, titik koma. Dan selain dari ketiganya yaitu remedi, kita petik dan remedi, petik lagi, kemudian tutup kurung dan enter. Dan sekian
tutorial dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.